Shalom, ya, selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar di pagi ini? Mudah-mudahan semuanya tetap baik, tetap sehat, tetap penuh sukacita ya. Bagaimana pembelajaran minggu ini? Sayang sekali memang ya, kita harus membatasi diri lagi. Kita sekolah pun hanya bisa 50% lagi kayak dulu. Tapi yuk mari kita berdoa supaya corona ini segera bisa diselesaikan dan kita bisa kembali menjalani hidup kita dengan normal, dengan baik, dengan seperti biasa, walaupun memang dengan keadaan yang new normal ya, masih pakai masker, masih pakai jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi biarlah kiranya virus ini segera berlalu dan kita bisa kembali dalam kehidupan normal kita. Nah sekarang anak-anak sekalian, kita mau kebaktian ya. Kita mau kebaktian seperti biasa di hari Sabtu ini. Dan Bapak berharap anak-anak semua bisa berkebaktian dengan baik. Bahkan Bapak sih berharapnya bukan hanya di sekolah saja berkebaktiannya hari Sabtu. Tetapi sengaja nanti videonya Bapak akan upload di YouTube itu sejak hari Kamis. Supaya anak-anak sekalian bisa ajak Papa Mama kebaktian di rumah secara online dengan ibadah ini ya. Nanti Bapak sudah posting kebaktiannya di hari Kamis supaya kalian semua dengan orang tua bisa beribadah di rumah dengan Papa Mama begitu ya. Sehingga nanti ketika Sabtu kita ibadah bersama dengan teman-teman, kita sudah tahu, oh kira-kira begini ibadahnya. Oke? Ya, sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Biarlah ini menjadi pujian kita bahwa Yesus mencintai kita semua sebagai anak-anak kecil, sebagai anak-anak Tuhan di sini. Semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini Tuhan memberikan waktu lagi bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan supaya kami bisa beribadah dengan baik. Berkati firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami renungkan supaya membuat kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti. Walaupun kami masih kecil, masih kelas 1 sampai kelas 3, tapi biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami untuk bisa melakukan firman Tuhan dengan baik di kehidupan kami. Berkati juga kalau kami ibadah dengan Papa Mama juga bisa menolong kami untuk mempunyai pengertian yang benar akan firman Tuhan dan Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini kita akan sama-sama mempelajari lagi, mendengarkan lagi akan firman Tuhan dengan judul apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mencintai manusia.
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mencintai kamu, mencintai papa mama, mencintai bapak gitu ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan ini yang akan kita sama-sama pikirkan. Dan kita akan mendasarinya dari Alkitab kita. Yuk mari kita buka Alkitab kita. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Ya, Bapak akan bacakan ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, atas anak-anak itu ya, dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, jadi anak-anak sekalian ya, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Kan begitu kerjaan Yesus setiap hari. Dia mengajar orang banyak, dia mengajar orang, di mana-mana Yesus mengajar. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Ya banyak ya. Yesus mengajarkan tentang kasih Allah, tentang pengampunan Allah, tentang penebusan, tentang semua hal Yesus ajarkan kepada orang. Nah, ketika Yesus sedang mengajar orang banyak, tiba-tiba ada seseorang yang membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan Yesus. Wah, ini baik sekali ya. Dia membawa anak-anak kecil ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Buat apa anak-anak kecil ini dibawa? Nah, ternyata Alkitab kita mencatat bahwa dia, orang ini ya, yang membawa anak kecil itu, datang kepada Yesus membawa anak-anak supaya Tuhan Yesus mau menumpangkan tangan dan berdoa memberkati anak-anak kecil ini. Wah, ini baik sekali ya orang ini ya. Tetapi ketika orang ini membawa anak-anak kepada Yesus untuk didoakan, untuk diberkati, ternyata di catatan Alkitab kita mencatat ya, murid-murid Tuhan Yesus menghalang-halanginya. Loh, kenapa murid-murid Tuhan Yesus menghalangi orang ini? Oh, ternyata murid-murid Yesus melihat bahwa Tuhan Yesus kan lagi sibuk. Dia sibuk sekali mengajar. Tidak ada waktu untuk anak kecil dan lain sebagainya. Makanya mereka memarahi orang ini, "Jangan bawa anak kecil gini, repot nanti Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Lihat Tuhan Yesus lagi sibuk," dan seterusnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo apa? Iya betul, di Alkitab dicatat ya, Tuhan Yesus malah menegur murid-muridnya. Dia bilang, "Jangan halang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus." Dia tegur murid-muridnya yang menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadanya. Tapi kemudian Yesus memanggil anak-anak kecil itu, sini. Lalu mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu Yesus menumpangkan tangannya kepada anak-anak itu, lalu berdoa dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Wah, anak-anak sekalian, luar biasa ya. Kita bisa perhatikan dari cerita ini betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Bahwa sekalipun Tuhan Yesus itu sibuk waktu itu, dia sibuk mengajar orang banyak, dia banyak sekali apa yang harus dikerjakan, tetapi Tuhan Yesus tetap mau memberikan waktunya, memberikan kesempatan untuk tumpang tangan, berdoa, dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya. Tuhan Yesus tidak bilang, anak kecil nggak usahlah, nggak ada. Nggak bilang begitu. Tuhan Yesus nggak bilang, sorry ya saya lagi sibuk, nggak bisa. Oh enggak. Tetapi Tuhan Yesus memanggil anak-anak itu, malah yang menghalang-halanginya ditegur oleh Tuhan Yesus, nggak boleh dihalangi loh. Sini anak-anak datang. Lalu dia berdoa dan memberkati anak-anak itu. Maka pertanyaan buat kita, kenapa coba Tuhan Yesus mau melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus walaupun sibuk tetap mau memberkati, mau mendoakan anak-anak itu? Kenapa Tuhan Yesus mau
memberikan kesempatan bagi anak-anak itu untuk datang kepadanya dan memberkati mereka. Ayo coba kenapa? Iya, betul. Karena Tuhan Yesus mengasihi anak-anak juga. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus ingin anak-anak itu sejak kecil mengenal Tuhan. Sejak kecil mereka bisa datang kepada Tuhan dan mengenal Dia, berdoa kepadanya, dan Tuhan Yesus akan selalu memberkati anak-anak tersebut. Nah, makanya anak-anak sekalian, Bapak mau tanya di sini. Yuk, ya. Kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus sangat ingin anak-anak itu dekat kepadanya dan mengenal Dia, berdoa kepadanya, dan Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak itu. Maka pertanyaan Bapak buat kalian semua. Ayo, siapa yang di rumahnya setiap hari berdoa sama Tuhan Yesus? Ada? Wah, puji Tuhan. Hebat sekali. Atau gini pertanyaannya Bapak tambah. Siapa yang setiap hari di rumahnya baca Alkitab supaya bisa mengenal Tuhan Yesus melalui Alkitab? Ada? Yang setiap hari ada kesempatannya baca Alkitab? Ada? Ush, luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus mencintai kalian semua. Tuhan Yesus mencintai anak-anak, mengasihi anak-anak semua. Buktinya apa? Dia izinkan anak-anak itu sekalipun dia lagi sibuk, izinkan anak-anak mendekat kepadanya, mengenal Dia. Bahkan Tuhan Yesus memberkati, mendoakan, dan selalu menyertai anak-anak kecil itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga mau agar kita, kalian semua walaupun masih kecil, ayo belajar mengenal Tuhan dengan cara apa? Baca Alkitab setiap hari. Ya. Mari kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik. Datang kepada Tuhan dengan cara gimana? Yes. Berdoa kepada Tuhan. Oke? Ya. Jadi mari kita sama-sama lakukan ini. Baca Alkitab setiap hari supaya kita kenal Tuhan Yesus. Berdoa kepadanya supaya kita dekat dengan Tuhan Yesus. Bisa? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih kalau Engkau Allah yang selalu ingin kami dekat dengan-Mu. Engkau Allah yang selalu ingin kami mengenal Tuhan. Kami mau ya Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami, kami pun mau mengasihi Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui doa-doa kami, melalui pembacaan Alkitab. Tuhan tolong kami semua, terutama anak-anak semua ya Tuhan, untuk rajin berdoa, rajin baca Alkitab di rumahnya, sehingga kami bisa dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekalian, ingat berdoa supaya kita dekat dengan Tuhan. Baca Alkitab supaya kita bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, ayo ya, dorong anak-anaknya untuk belajar berdoa walaupun sederhana, belajar baca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.